Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa radiyallahu an ashabi sayyidina Rasulillah wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Dan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Dan apabila telah datang tiap walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat memiliki batas waktu. Faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal telah datang, maka mereka tidak bisa dan mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Itulah baru saja kita membaca tahlil, dan sebelumnya juga pada minggu-minggu yang kemarin kita juga membaca tahlil. Dan ini merupakan salah satu acara tahlil, bukan hanya acara sekedar tahlil untuk mendoakan yang ditahlilinya, tetapi juga sebagaimana peringatan untuk kita semuanya, dan sebagaimana juga peringatan bagi orang-orang yang berpikir bahwa kelak dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, karena kematian itu adalah hak. Yang terutama bagaimana cara pulangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kematian tersebut ketika ajal menjemputnya? Apakah dia dalam keadaan husnul khatimah, yang insya Allah mudah-mudahan demikian, atau dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dalik. Allahumma ba'idna minhu, Allahumma jibna minal bala'. Karena kematian adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma inna fi dzalikal ayati liqaumin yatafakkarun. Kematian, banyak orang-orang yang dia kadang belum mati tapi dia dikasih tahu dengan kematian, yaitu kadang orang pernah dia melakukan atau mengalami mimpi bahwa dirinya mati, atau dia mengalami mimpi bahwa dia telah melihat jasadnya sendiri. Itu adalah peringatan-peringatan yang dikasih tahu kasih sayang Allah terhadap hambanya. Karena kematian tersebut di mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha,
dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka dia lepaskan fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukannya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Itu demikian. Kenapa peringatan telah datang dikasih? Ada sebagian orang, kadang dia telah mengalami mimpi bahwa dirinya mati. Kadang sebagian orang di waktu misi hidupnya dia mengalami mimpi bahwa dia telah melihat jasadnya sendiri. Lah itu, tetapi dia belum mimpi, makanya Allah lepaskan. Kalau dia sudah ditetapkan kematiannya, maka Allah tahan jiwa tersebut sehingga dia melihat jasadnya tanpa dia bisa kembali kepada jasadnya lagi. Tetapi ketika dia sampai waktu yang ditentukan, yaitu diperbolehkan dilepaskan untuk kembali kepada jasadnya lagi, dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Itu demikian. Makanya agar selalu hambanya mempersiapkan dirinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri wal tandur nafsu ma qaddamat li ghadin, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok apa yang telah, dan hendaklah setiap diri wal tandur nafsa ma qaddamat li ghadin, apa yang telah kalian sudah persiapkan untuk hari esok, maka hendaklah kalian mempersiapkannya untuk hari esok, yaitu akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi selalu, karena apa? Karena orang berada pada kebiasaannya. Orang berada pada kebiasaannya ketika dia sering melakukan amalan-amalan yang baik, insya Allah ketika dia pulang kepada Allah pun dalam keadaan baik. Karena dia telah melakukan, yaitu dengan kebiasaannya. Dan begitu pula orang-orang yang biasa melakukan hal-hal yang tidak baik, begitu pula pada akhirnya biasanya demikian. Na'udzubillah min dalik. Allahumma ba'idna minhu, Allahumma jinna minal bala. Sebagaimana orang-orang yang biasa dia melakukan kebaikan, ketika dia tidak melakukan kebaikan seakan-akan serasanya dia berutang,
Sebagaimana dia orang yang telah melakukan sholat, ketika sekali aja dia tidak melakukannya, dia merasa gelisah, dan dia merasa hutang, dan dia merasa menyesal, dan dia merasa ketakutan. Itu demikian karena telah biasa dia lakukan hal tersebut. Tetapi coba ketika dia tidak melakukannya sekali, lalu besoknya dia tidak melakukan lagi, maka penyesalan dia sudah mulai berkurang. Dan dia melakukan dan tidak melakukan lagi, maka lebih berkurang. Dan tidak melakukan lagi terus menerus, seakan-akan dia merasa bahwa hal tersebut tiada apa-apa, dan dia sudah tidak merasa gelisah lagi, dan dia sudah tidak merasa ketakutan lagi, dan seakan-akan dia tidak merasa berdosa lagi. Karena itu adalah kebiasaan yang dia lakukan. Karena orang berlaku dengan kebiasaan demikian, sebagaimana orang yang biasa berbicara dengan hak, dengan benar, dengan jujur. Ketika dia berbohong, dia merasa bagaimana rasanya, merasa tidak enak untuk dia melakukannya. Itu demikian. Tapi sebagaimana biasa orang yang berbohong, seakan-akan itu menjadikan salah satu kebiasaan yang seakan-akan bahwa dirinya tidak merasa berdosa. Itu na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna minhu, Allahumma jibna minal bala. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna minhu, Allahumma jibna minal bala. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna minhu, Allahumma jibna minal bala. Itu demikian. Kalau kita mengetahui apa yang harus dipersiapkannya dengan kematian tadi, kematian seakan-akan ringan bagi orang yang melihatnya. Fulan bin Fulan telah meninggal, Fulan bin Fulan telah pulang kepada Allah, Fulan bin Fulan telah meninggal, telah pulang kepada Allah. Padahal pada jenazah tersebut itu sendiri, maka dia merasakan pada hari itu qiyamatus sughra. Itu demikian. Kematian yang dimana proses kematian yang insya Allah nanti kita sampaikan dengan detail ketika seseorang mendekati kematian sampai pada waktu dia merasakannya pas kematian itu. Dan setelah kematian itu nanti kita akan ceritakan hal itu dengan detail. Yang terutama yang ada yaitu di mana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok. Untuk hari esok maksudnya akhirat. Gitu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Itu karena mempersiapkan dari mulai seseorang lahir, dia mesti harus mempersiapkannya. Karena di mana yang pernah disampaikan oleh Imam Husain alaihi salam, dan jika kalian ini yakin bahwa jasad yang telah diciptakan itu untuk mati, maka untuk mati, dan jika kalian meyakini hal itu demikian, maka kematiannya dengan cara yang bagaimana? Maka kematiannya hendaklah berada di jalan Allah. Itu demikian. Karena demikian, peringatan-peringatan tersebut
di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsinya tentang memberikan peringatan kepada orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya, di mana firman Allah di dalam hadis qudsinya, yabnal isri, hai orang-orang yang berusia 20 tahun, jiddu wajtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian. Wa yabna talati, hai orang-orang yang berusia 30 tahun, la yahurannakumul hayatud dunya, janganlah sekali-kali kalian terbuai dengan kehidupan dunia ini. Lolos daripada 30. Wa yabnal arba'in, hai orang-orang yang berusia 40 tahun, madza a'dadtum lil liqa'i rabbikum, apa yang sudah kalian persiapkan untuk berjumpa kepada Tuhan kalian. Lolos daripada 40, Allah peringatkan lagi, wa yabnal khamsi, hai orang-orang yang berusia 50 tahun, ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Umur 50 telah datang peringatan kepada kalian. Lolos daripada 50, Allah peringatkan lagi. Kalau 50 tadi merupakan peringatan, maka lolos daripada 50, Allah peringatkan lagi, wa yabnas sittin, hai orang-orang yang berusia 60 tahun, zar'un ana hasadu, ibarat tanaman sudah waktunya untuk dipanen kalian. Di mana umur segitu masa transisi, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang kepada Allah pada usia 63, di mana lolos daripada 60 tahun, Allah peringatkan lagi, wa yabna sab'i, hei orang-orang yang berusia 70 tahun, nadakum munadin fajibu, orang yang telah menyeru, orang yang menyeru telah memanggil kalian, maka bersiap-siaplah kalian untuk menjawab panggilannya. Lolos daripada 70, Allah peringatkan lagi, wa yabna samani, hai orang-orang yang berusia 80 tahun, atakumus sa'atu wa antum hafilun, hai orang-orang yang berusia 80 tahun, telah datang kiamat kepada kalian, kenapa kalian lalai daripadanya? Laula ibadur ruka, sekiranya bukan lantaran hamba-hambaku yang suka berruku, walaula rijalun khusya, dan sekiranya bukan lantaran orang-orang yang khusyuk, walaula an'amun ruta, dan sekiranya bukan lantaran binatang-binatang yang sedang melahap rumput, wasibyanun rudha, dan sekiranya bukan lantaran bayi-bayi yang sedang menyusu, la subba alaikumul adzaba subban, sungguh sudah aku curahkan segala siksa bagi kalian. Na'udzubillah min dalik, Allahumma ba'idna minno, Allahumma jirna minal bala. Itulah demikian sebagaimana Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, ketika beliau ditanya, ya Imam, bima banaita amroka wa ya Imam, dengan apa engkau memberikan fondasi pada kehidupanmu ini wahai Imam? Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, faqala ala arba'ati asya. Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam menjawab, aku memberikan fondasi pada kehidupanku itu berada pada 4 hal. Al-awwal, yang pertama aku tahu, alimtu bi anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu. Yang pertama aku mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah memonitorku selama 24 jam penuh. Maka dengan itu aku malu jika aku berbuat maksiat kepadanya. Wa alimtu, dan yang kedua aku tahu, bi anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'nantu, dan yang kedua aku tahu bahwa rezekiku tidak ada orang lain yang dapat memakannya kecuali aku. Maka dengan itu aku menjadi tenang. Wa alimtu, dan yang ketiga aku tahu, bi anna amali la ya'maluhu ghairi fastahattu, dan yang ketiga aku tahu bahwa sesungguhnya pekerjaanku tidak ada orang lain yang dapat melakukannya melainkan aku. Maka dengan itu aku harus bersungguh-sungguh. Wa alimtu, dan yang keempat aku tahu, bi anna akhiru amri al maut fatazawwadtu, bahwa sesungguhnya akhir daripada segala urusanku adalah kematian. Maka dengan itu aku harus berbekal. Itu ialah yang dikatakan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Kematian, rasa kematian itu bagaimana? Kematian yang begitu sangat menakutkan atau kematian yang begitu sangat indah, tergantung daripada amal masing-masing. Karena kematian, di mana kematian orang yang mengalami kematian tersebut selalu mereka berada pada dua hal, memiliki rasa dua hal, yaitu al-khauf war roja, ketakutan dan harapan. Daripada apa yang telah dia amalkan, dia mengetahuinya bahwa hal itu baik atau tidak, bahwa hal itu menjadikan bahwa dirinya berada ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah. Itu demikian, karena sesungguhnya itu adalah pilihannya. Kematian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan kematian bagi orang-orang yang mereka ini berbuat baik, melakukan baik, kebaikan, dan kebaikan tersebut mereka jaga, lalu mereka pelihara kebaikan tersebut, dan mereka pelihara, dan lalu mereka beristiqomah. Itu demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yaitu mereka beristiqomah. Mereka beristiqomah dan mereka dengan penuh keyakinan meneguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan datang kepada mereka dengan mengatakan alla tahafu, janganlah kamu merasa takut, janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih, wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga Allah yang telah dijanjikan kepadamu. Itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Fussilat ayat 30. Itu demikian. Mereka beristiqomah meneguhkan pendirian mereka. Insya Allah
kematian tersebut kita bahas, kita lanjutkan bagaimana orang-orang yang telah mendekati kematian dan di mana apa rasanya dan bagaimana ketika waktu kematian tadi yaitu menjemputnya, yaitu di waktu sakaratul maut, dan di mana ketika kematian tadi lewat daripadanya, atau di mana ketika setelah dia merasakan sakaratul maut lalu kematian terjadi padanya, lalu bagaimana ketika rasa kematian tersebut dia alaminya, dan bagaimana ketika dia hendak dimasukkan ke liang kubur, apa yang dia rasakan, yang dia harapkan. Dengan demikian insya Allah pada lain kesempatan kita jelaskan dengan detail hal yang demikian. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim.